Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang logika matematika. Adapun bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah pernyataan, kalimat terbuka, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, berkuantor, kesimpulan. Dan semuanya akan kita bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami. Yang pertama adalah pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang hanya mempunyai kebenaran benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Perhatikan contohnya. 2 adalah bilangan prima. Ini adalah suatu pernyataan dan nilainya adalah benar. Kemudian, Semarang adalah ibu kota Indonesia. Ini adalah suatu pernyataan, meskipun nilainya salah. Kemudian yang ketiga, sekarang hari Senin merupakan pernyataan. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Pernyataan. Kemudian, tolong sampaikan salam. Ini merupakan bukan pernyataan. Kemudian, hai apa kabar kawan? Ini adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Yang kedua adalah kalimat terbuka. Perhatikan contohnya, A adalah bilangan prima, B adalah ibu kota Indonesia, X tambah 3 lebih dari 5, 2Y min 8 sama dengan 100. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya itu belum pasti. Artinya, masih mengandung variabel. Bisa A, bisa B, bisa X, bisa Z. Kemudian materi selanjutnya tentang negasi ataupun ingkaran. Perhatikan. Ikan hias ini bernafas dengan insang. Maka ingkarannya adalah tidak benar, ikan hias ini bernafas dengan insang. Ikan hias ini tidak bernafas dengan insang. Kemudian ikan hias ini bernafas bukan dengan insang. Bila pernyataan P itu benar, maka negasinya P adalah salah. Jika pernyataan P itu salah, maka negasi P bernilai benar. Kita ambil contoh lagi. P, semua burung bisa terbang. Kemudian negasi P, ada burung yang tidak bisa terbang. Perhatikan, jika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Jika P-nya salah, maka negasi P-nya benar. Materi berikutnya adalah pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Artinya, dibutuhkanlah kata penghubung, diantaranya adalah dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Yang pertama adalah konjungsi atau kata penghubungnya adalah dan. Ini adalah contohnya. Bella makan nasi dan minum kopi. Kemudian ada beberapa kalimat. Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Kemudian Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Bella tidak makan nasi namun Bella minum kopi. Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Yang paling atas itu adalah bernilai benar. Bella makan nasi dan Bella minum kopi.
dan berlaku untuk keduanya. Kemudian yang kalimat di bawahnya 2, 3, 4 merupakan kalimat yang tidak benar. Bella makan nasi, namun Bella tidak minum kopi. Sehingga tabel kebenarannya adalah P, P, dan H. Jika P-nya benar dan H-nya benar, maka P dan H bernilai benar. Jika P-nya benar, H-nya salah, maka P dan H bernilai salah. Jika P salah, H benar, maka P dan H bernilai salah. Jika P salah, H salah, P dan H bernilai salah. Untuk penggunaan konjungsi atau dan, keduanya harus benar, 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 benar. Selain itu adalah salah. Materi berikutnya adalah disjungsi atau. Perhatikan contohnya. Bella makan nasi atau minum kopi. Untuk penggunaan atau, bisa dipilih salah satu. Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Betul? Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Boleh? Bella tidak makan nasi namun Bella minum kopi. Silahkan. Yang tidak boleh itu adalah Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Tabel kebenarannya adalah jika P-nya benar, H-nya benar, maka ini P atau H benar. Benar, salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, salah. Implikasi jika maka. Perhatikan, jika hari ini hujan, maka Bella membawa payung. Oke, ini adalah hari ini hujan dan Bella membawa payung. Benar? Hari ini hujan, namun Bella tidak membawa payung. Salah. Hari ini tidak hujan, namun Bella membawa payung. Boleh. Hari ini tidak hujan dan Bella tidak membawa payung. Boleh. Artinya, jika kita lihat dari tabel kebenarannya, jika P benar, H-nya benar. Jika P maka H bernilai benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, benar. Salah, salah, benar. Perhatikan, benar, salah, salah. Contohnya adalah, hari ini hujan, namun Bella tidak membawa payung. Kemudian biimplikasi. Jika dan hanya jika suatu segitiga dikatakan sama sisi, jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Jika dan hanya jika, kalau dilihat dari tabel kebenarannya adalah P-nya benar, H-nya benar, jika dan hanya jika P dan H ini benar. Benar, salah, 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 benar, salah, 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 benar. Berikut adalah trik cara menghafal tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Yaitu, Babe bilang, susu sapi besar sekali. Babe bilang, susu sapi besar sekali. Perhatikan. Benar dan benar, nilainya adalah benar. Selainnya salah. Salah atau salah, nilainya adalah salah. Selainnya benar. Jika benar, maka salah, maka nilainya adalah salah. Selainnya benar. Kita akan uji dengan tabel kebenaran. Babe bilang, jika P benar, H benar, maka P dan H bernilai benar. Selainnya salah. Yang kedua, susu sapi. Jika P-nya salah, H-nya salah,
maka P atau Q bernilai salah, selainnya benar. Jika P benar, Q-nya maka Q-nya salah. Jika P maka Q bernilai salah besar sekali, sehingga yang lainnya adalah betul. Babi bilang susu sapi besar sekali. Kemudian adalah negasi dari pernyataan menjemuk. Negasi dari bila makan nasi dan minum kopi, perhatikan, bila tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Ini adalah diingkar, kemudian dan diingkar menjadi atau, minum kopi, tidak minum kopi. Berikutnya, bila makan nasi atau minum kopi, maka negasinya adalah bila tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Makan nasi diingkar tidak makan nasi, atau diingkar menjadi dan, minum kopi tidak minum kopi. Berikutnya, jika hari ini hujan, maka bila membawa payung, maka negasinya adalah, yang salah adalah hari ini hujan, namun bila tidak membawa payung. Ini adalah negasi dari kalimat majemuk, perumusannya. Jika dan maka berubah menjadi atau menjadi dan. Negasi dari jika P maka Q, P dan negasi Q. Kemudian ini adalah negasi dari biimplikasi. Selanjutnya, implikasi itu mempunyai converse, kemudian inverse, dan kontraposisi. Maksudnya, converse supaya lebih gampang menghafalnya adalah kembalikan, kemudian inverse itu ingkar-ingkar, kontraposisi itu adalah balik, kemudian diingkar. Perhatikan, dari implikasi jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Tinggal kita kebalikan saja. Kemudian, jika inverse, maka diingkar-ingkar. Jika negasi P, maka negasi Q. Kemudian, kalau kontraposisi, dibalik, kemudian diingkar. Jika negasi Q, maka negasi P. Converse, inverse, dan kontraposisi. Selidiki nilai kebenaran dengan menggunakan tabel. Apakah implikasi sama dengan kontraposisi? Apakah converse sama dengan inverse? Berikutnya ada tentang berkuantor. Berkuantor di sini dibagi menjadi dua, yaitu kuantor umum atau universal, yang ditandai dengan kata-kata semua, setiap, seluruh. Semua siswa SMA cinta matematika. Setiap siswa SMA lagi dimabuk cinta. Kemudian yang kedua adalah berkuantor khusus atau kuantor eksistensial, yang ditandai dengan kata-kata beberapa, ada, terdapat, sementara. Contohnya adalah ada siswa SMA yang hobi tidur. Ada bilangan prima yang genap. Kemudian, negasi. Ini sebagai latihannya. Tentukanlah negasi, semua kambing berkaki 4. Ini adalah universal. Semua, negasinya adalah ada kambing yang tidak berkaki 4. Kemudian, setiap makhluk hidup perlu makan. Negasinya adalah ada makhluk hidup yang tidak perlu makan. Beberapa siswa tidur di saat KBM, maka negasinya semua siswa tidak tidur di saat KBM. Kemudian ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap, maka negasinya adalah semua bilangan prima bukan merupakan bilangan genap. Kemudian materi selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan ada beberapa modus. Yang pertama adalah modus ponen, kemudian modus tolen,
Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah silogisme. Kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah modus ponen. Perhatikan. Jika P maka Q, P, maka kesimpulannya adalah Q. Perhatikan contohnya. Premis 1 atau pernyataan 1, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Premis 2, Amin belajar. Jika P maka Q, ini P, maka kesimpulannya adalah Amin lulus CPNS. Kemudian modus tolen, perhatikan. Jika P maka Q, maka ini adalah pernyataan kedua negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jika Andi belajar, maka akan lulus CPNS. Andi tidak lulus CPNS, artinya Andi tidak belajar. Jika P maka Q, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian modus yang ketiga itu adalah silogisme, pengambilan kesimpulan. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Di dalam silogisme ada suatu kata transisi yang bisa menghubungkan antara premis 1 dan premis kedua. Perhatikan contohnya. Jika Amin belajar, maka akan lulus CPNS. Jika Amin lulus CPNS, maka akan dapat hadiah. Transisinya adalah lulus CPNS. Ini bisa dihilangkan, sehingga kesimpulannya adalah jika P maka Q. Jika Amin belajar, maka akan dapat hadiah. Kemudian materi selanjutnya yang ada kaitannya dengan silogisme itu adalah ekivalensi atau kesamaan. Jika P maka Q artinya sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Ini adalah suatu kontraposisi yang nilainya sama. Sebagai contoh, jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Artinya sama dengan jika Amin tidak lulus CPNS maka ia tidak belajar. Ekivalensi sebagai contohnya itu adalah jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Jika Amin tidak dapat hadiah maka ia tidak lulus CPNS. Ini merupakan penggabungan dari silogisme dan ekivalensi. Artinya jika Amin belajar maka akan lulus CPNS, itu ada jika P maka Q. Kemudian jika Amin tidak dapat hadiah maka ia tidak lulus CPNS. Ini adalah jika negasi R maka negasi Q. Tentunya kalau seperti ini tidak bisa langsung kita memakai silogisme. Caranya adalah premis kedua ini kita akan merubah dengan cara memanfaatkan ekivalensi. Jika P maka Q, jika Q maka R. Premis kedua ini kita rubah ke dalam jika Q maka R. Jika ia lulus CPNS, maka Amin dapat hadiah. Perhatikan, jika negasi R maka negasi Q, dirubah ke dalam jika negasi Q maka R. Jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah, jika Amin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Ekivalensi yang kedua itu adalah jika P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Sebagai contoh, jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Artinya sama dengan Amin tidak belajar atau ia lulus tes CPNS. Jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Amin tidak belajar atau ia lulus tes CPNS. Sebagai contoh penggunaannya, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS, Amin tidak lulus CPNS atau ia dapat hadiah. Perhatikan. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi Q atau R. Kita akan merubah premis yang kedua ke dalam jika Q maka R.
Artinya, kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan silogisme. Dan kesimpulannya adalah, jika Amin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Demikianlah tadi pembahasan logika matematika dengan mudah dan gampang dipahami. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.